قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat subuh, dan dilanjutkan dengan mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan di saat kita bangun tadi kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Benar-benar menjadi awal yang baik dan terbaik untuk memulai pagi hingga waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menetapi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat subuh arsyadakumullah wa iyyakum, kita akan membacakan kembali kitab risalah Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullah sampai pada nasihat atau perkataan dari Hatim Al-Asam. Ada 8 poin dan kemarin sudah kita bahas poin 1 sampai ke 4. Kita lanjutkan poin yang ke-5 dan insyaallah kita akan selesaikan sampai dengan poin yang ke-8. Wal faidatu al-khamisatu, faidah atau kebaikan yang kelima setelah beliau belajar kepada gurunya Syakik Al-Balkhi selama salasina sanatan, selama 30 tahun. Faedah yang kelima beliau dapati, inni ra'aitun nasa yadhumu ba'duhum ba'dah wa yaktab ba'duhum ba'dah fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Aku melihat manusia itu saling mencela satu sama lain, saling menggibah satu sama lain, dan aku mendapati semua itu terjadi karena dorongan hasad di antara mereka. Hasad itu iri. Hasad itu kalau penerjemahan bebasnya susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jadi hatinya itu selalu dipenuhi dengan sesuatu yang sulit bahagia. Di kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zurmuzi rahimahullah mengatakan, di atas muka bumi ini orang yang paling lelah itu bukan para pekerja yang berat seperti pemecah batu, seperti tukang bangunan, seperti pandai besi,
tapi orang yang paling lelah di atas muka bumi ini adalah hasidun, orang-orang yang hasad. Mengapa? Ketika dia akan tidur, dia akan memikirkan besok kait itu makar apa yang akan diberlakukan. Ketika bangun tidur, dimulai dari mana memulai makarnya. Ya. Jadi kalau pekerja itu ya tidur saja sambil bekerja dan berharap dihitung lembur. Kalau hasid ini orang yang tidur tapi memikirkan cara untuk membuat orang lain menderita. Jadi betul-betul otak di bawah sadarnya saja terus bekerja untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Ya. Jadi saya melihat manusia itu memiliki sifat hasad sehingga mereka saling mencela satu sama lain, saling menggibah satu sama lain. Hasad dalam bidang apa? Fil mali. Yang pertama biasanya unsurnya karena faktor harta. Orang yang hasad itu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tapi dia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut, termasuk dengan harta. Atau bil jahin, atau karena faktor jabatan, kemuliaan, faktor kedudukan posisi di tengah masyarakat. Atau yang ketiga karena faktor ilmu, dia kok lebih dihargai, dia lebih alim, dia lebih. Nah, faktor karena harta, karena kedudukan, karena ilmu, itu seseorang biasanya menjadikan dirinya hasad kepada orang lain. Tentu kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ya pada ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan jatah kehidupan bagi mereka ketika masih hidup di dunia. Jadi Pak, Bapak ini nanti ya atau sekarang ini sedang dibagi roti. Itu nanti yang dapat rasa coklat itu sudah Allah tentukan. Ada yang dapat kacang hijau, ya, ada yang nggak dapat seperti saya gitu ya. Nah, itu ma'isyat harus dibagikan. Karena kalau saya nanti dibungkus Pak ya. Nah, itu namanya sesuatu yang sudah memang Allah tetapkan. Kata Hatim Al-Asam, lalu bagaimana saya harus bersifat hasad kepada sesuatu yang itu Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan. Ya, sampai level jabatan amanah RT saja itu Allah yang sudah membagikan. Sampai level hari ini si fulan yang dapat 1 juta, si fulan 100.000, si fulan 500.000, itu Allah yang telah membagikan. Semuanya telah ditakar, semuanya telah ditentukan, manusia tinggal menjalani, mensyukuri dan mengupayakan. Ya. Jadi kemarin Jumat Pak, saya khatib di salah satu masjid di Bandar Lampung. Saya kutip bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan ya pada beberapa ayat-ayat bagaimana sih manusia itu kok bisa masuk dalam neraka sakor dalam surat Al-Mudaththir itu. Ya, itu salah satunya apa? Ketika mereka hidup bersama orang-orang yang menggibah orang lain, dia tidak ikut menggibah tapi duduk bersama mereka. Ya, nanti di ayat 42 sampai 46 atau 45 itu. Maknanya apa? Terkadang orang itu terjerembab kepada keburukan karena dia berada di tengah itu, harusnya berusaha merelainya,
menghentikannya, tapi kemudian dia tidak mau melakukannya, padahal dia mampu. Jadi memang kalau kita berbicara masalah harta, kedudukan, ya apalagi ilmu, itu orang rentan untuk memiliki sifat hasad. Fa amiltu annal qismata kanat minallah ta'ala fil azal, sehingga aku mengetahui seluruh bagian itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala fil azal, dari zaman azali, dari zaman 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sudah ada, Pak. Tadi kita berangkat dari rumah itu jam 4 lewat 20, ya, lewat 15 ya. Kita lihat Pak, ada bapak ibu itu naik motor bareng, kanan kirinya ada sayuran itu, kalau kami nyebutnya kronjot itu. Jadi sebelah sini sayur apa, sebelah sini sayur apa, depannya karung, istrinya di atas itu duduk. Masya Allah. Kita melihat kasihan, padahal bisa jadi orang seperti itu yang hidupnya bahagia, gitu ya. Kita lihat dari, saya lihat ya Allah nih, ibu-ibu yang bapak-bapak yang lain masih tidur, dia sudah merawan rasa dingin dalam perjalanan itu. Ya, jadi saya tadi di Tera itu ada, saya ngeliatin aja, Masya Allah ini kalau orang ini orang Muslim, dia bersyukur sampai pasar nanti sholat dulu baru buka lapak, indahnya sekali mereka itu. Ya, tidak ya, meskipun belanjanya tidak pakai dolar ya mereka sini tertampak juga itu ya. Saya lihat status teman ya, maaf kita sekarang tidak pakai Pertamax ya, sementara turun dulu ya, gimana Ustaz ya, dinikmati saja, karena kita silahkan kalau mau kritik, yang penting kritik yang bijak ya, mau kritik silahkan karena ya, itu hak Anda, tapi kemudian jangan sampai menjadikan kita mencaci sesuatu yang secara berlebihan, macam-macam ya Pak ya. Saya kan sekarang ini lagi jam 3 malam kok tiba-tiba berubah gitu Pak ya. Kalau dulu kan seingat saya waktu saya kecil dulu ada pemberitahuan kan, pas kita SMA dulu atau pas sekolah dulu, tanggal sekian itu akan naik ya BBM, sehingga malam itu rame Pak ya. Nah, sekarang kan enggak, tahu-tahu kok berubah harganya ya. Memang kadang-kadang silent is gold ya Pak ya. Diam itu adalah emas ya. Jadi kadang diam-diam itu menjadikan emas ya, meskipun dalam tanda kutip tentunya. Nah, jadi fama hasatu ahadan wa raditu bi qismatillahi taala. Karena aku tahu semuanya itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka fama hasatu ahadan, aku tidak pernah memiliki waktu untuk hasad kepada orang lain, wa raditu bi qismatillahi taala, dan aku ridho dengan bagian yang telah Allah bagikan untuk diriku dan untuk hamba yang lain. Jadi semuanya telah ditakar. Ada orang istiqomah itu ketika penghasilannya UMR 2,5 sampai 3 juta, ya sudah itu diberi. Ada orang yang istiqomah itu kalau penghasilannya 2 kali UMR, berarti 5 sampai 10 juta, 5 sampai 6 juta. Terus ada yang istiqomah kalau penghasilannya dalam 1 bulan 100 juta. Biarkan, itu kismah dari Allah. Jangan kita menginginkan sesuatu yang bukan bagian dari kita. Sekali kita memaksakan diri, kita akan sulit untuk bersyukur. Ya, karena memang Rasulullah sudah memberikan aba-aba Pak gambaran ya. Laukana libni Adam wadiyan minadz dzahab wa yatamanna ayyakuna wadiyani. Kalau manusia itu sekiranya diberi ya 1 lembah emas Pak, ini gunung, lembahnya itu penuh dengan emas, mereka berangan-angan ingin memiliki lembah emas yang kedua. Kalau mereka sudah punya emas yang kedua, maka dia ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Wala tamla'afahu hatta tamla'afahu turab. Mulutnya itu akan terus meminta sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Maksudnya apa? Meninggal baru cukup. Ya, jadi yang sekarang Bapak ditakdirkan kaya, syukuri Pak. Dengan syukur itulah azidanakum.
Di antara kita yang cukup saja, tidak terlalu kaya tapi cukup, karena itulah faktor kebahagiaan seseorang. Kan kita pahami ketika Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh telah beruntung manusia yang aslama. Mereka telah berislam, mereka telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rizquhu kafafan, dan diberi oleh Allah rizki yang kecukupan. Tidak mesti banyak, yang penting pas butuh cukup. Ya. Pas pingin A, Allah beri kecukupan untuk A. Pas pingin haji, Allah beri kecukupan untuk haji. Pas ingin umrah, Allah berikan kecukupan untuk umrah. Pas pingin renov rumah, Allah berikan kecukupan untuk renov rumah. Itu namanya kafafan. Atau yang ketiga, wa qanna'allahu bima atahu. Allah karuniakan kepadanya sifat qanaah atas apa yang telah Allah berikan. Ini yang kelima. Wal faidatu sadisatu, faidah yang keenam. Inni atau anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li gharadin wa sababin wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Surat Fatir ayat 6. Aku melihat mereka satu sama lain saling memusuhan, saling bermusuhan dengan sebab tertentu atau sebab-sebab yang lainnya. Ya. Wa ta'amaltu atau fata'amaltu fi qouli ta'ala, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka fattakhiduhu aduwwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh utamamu. Kemudian wa amiltu annahu la yajuzu adawatan ahadin ghaira syaitan, sehingga aku memahami tidak boleh mengambil musuh kecuali setan, maka aku jadikan setan satu-satunya musuh dan aku tidak memusuhi selain setan. Hidupnya itu lapang ya Pak, hidupnya itu bersih, hidupnya itu mungkin secara amaliyah dia biasa, tapi salamatu sudurnya itu luar biasa. Kan kita ingat Pak, ada seorang sahabat yang selama 3 kali berturut-turut kata Rasulullah, si fulan akan datang di tengah kalian, fulan calon penghuni surga. Orangnya itu terus, ternyata singkat cerita setelah 3 hari salah seorang sahabat minap, sholat tahajudnya biasa, puasa sunnahnya biasa, sedekahnya juga biasa. Ternyata ketika 3 hari batas seseorang boleh bertamu, ditanya apa sebenarnya yang menjadikan amal kamu, amal apa yang menjadikan dirimu, sehingga Rasul menyebutkan selama 3 kali berturut-turut akan datang di tengah kalian Pak seorang penghuni surga. Maka mengatakan, saya kalau mau tidur saya bersuci, karena dengan bersuci didoakan oleh para malaikat. Kalau mau tidur berwudu Bapak Ibu, itu oleh malaikat. Kemudian ketika aku akan tidur, aku memohon ampun kepada Allah kalau aku pernah menzalimi orang lain, baik yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Yang ketiga, aku memaafkan seluruh kekhilafan teman-temanku, saudara-saudaraku yang hari ini berinteraksi, baik yang dia ketahui maupun yang dia ketahui, baik yang dia sengaja maupun yang tidak dia sengaja. Kata sahabat tadi, oh ini sebabnya kamu akan masuk surga, karena memiliki hati yang bersih. Nggak ada waktu untuk iri kepada pencapaian orang lain, karena dia sedang sibuk mensyukuri apa yang sedang Allah berikan kepadanya. Orang seperti ini Pak, ini Jailul Farid ya, generasi yang unik, generasi yang susah dicari. Jarang orang itu kan kadang-kadang tentunya dirahmati Allah, melihat temannya sukses sedikit saja langsung meriang gitu. Ya. Temannya sukses naik jabatan sedikit saja, kitanya yang gregesan, itu kan waliyazubillah. Ya. Padahal kalaulah kita merenung, kenapa Allah karuniakan itu, diberi amanah kepada fulan? Karena Allah menganggap si fulan ini mampu, sementara kita tidak mampu.
Oke lah, dalam keseharian mungkin dia tidak terlalu baik, tapi bisa jadi amal ibadah dia dalam bentuk bukan sifatnya fardiyah untuk pribadi, tapi istimewaiyah untuk kemasyarakatan yang telah beliau kerjakan. Biarkan saja orang itu melakukan sesuatu berdasarkan skill yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa faidatu sabiatu, faidah yang ketujuh. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yastahidu bimalagati li talabil quti wal ma'ashi bihaitu yaqabihi fi syubhatin wa haramin wa yazulu nafsahu wa yanqusu qadrahu fata'un fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aku melihat manusia itu yas'a itu bersegera, cepet-cepetan, semangat dan bersungguh-sungguh fi mubalaghati di talabil quti wal ma'asi, dalam rangka mencari kehidupan dan sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya. Cepat banget Pak, pagi hari itu setelah dia sholat, bahkan sebelum sholat sudah pergi bagaimana menjemput rezeki, itu yakin betul. Sampai mereka terkadang bihaitu yaqabihi fi syubhatin wa haramin, sehingga mereka terkadang dalam mencari rizki tadi, menjemput rizki tadi, mencari penghidupan tadi, mereka masuk pada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu apa sih Pak? Syubhat itu sesuatu yang masih meragukan. Ya, kalau dalam hadis yang sahih itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara halal dan haram itu namanya syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi mayoritas manusia tidak mengetahui, tidak memahami apa itu syubhat. Jadi syubhat itu ini ambil enggak ya? Wah kayaknya halal ini ya, jadi ajiannya itu kayaknya ya. Padahal kalau kita mau jujur tentu ada kaidah dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat ini untuk menilai kita ini sifat warok atau tidak. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah, belum sempat bertanya tapi Rasulullah sudah menanyai beliau, ataitani atas aluni anil khair, ya sudah bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau datang kepadaku untuk bertanya apa itu kebaikan? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar, aku mendatangi Anda untuk bertanya apa itu kebaikan. Maka Rasul menjawab bersabda, istafti qalbak, al birru itma'anna qalbuk. Mintalah fatwa, mintalah pendapat dari hatimu, sungguh setiap kebaikan itu akan menjadikan hatimu itu tenang. Jadi kebaikan itu apa yang akan menjadikan hatimu itu tenang. Maknanya ketika kita ngerti ini halal atau haram, lihat hati kita condong untuk melakukan itu tenang atau tidak. Kalau hati kita tidak tenang, ketahuilah itu perkara dosa, itu perkara yang haram. Tapi kalau hati kita tenang dalam menjalaninya, lanjutkanlah karena itu sebuah kebaikan. Terbayang tidak Pak, kalau Rasul mengatakan kebaikan itu kamu sholat, kamu sedekah, kamu tahajud, sholat duha. Mungkin banyak sekali kebaikan dalam sesuatu yang dibukukan. Apa imbasnya? Ketika sesuatu yang dilakukan tidak termasuk yang Rasulullah sebutkan, maka itu sebuah keburukan. Atau sebaliknya, kalau Rasulullah menyebutkan satu persatu dari kebaikan, akan banyak buku yang begitu tebal menulis sebuah kebaikan. Makanya Rasulullah memberikan kaidahnya saja, rumusannya saja. Al-birru itma'anna qalbuk. Kebaikan itu apa saja yang membuat hati kamu tenang. Sehingga kita tahu, setiap Jumat masjid tertentu bagi nasi kotak,
membuat hati tenang? Tidak tenang. Oh, itu kebaikan. Meskipun Rasulullah tidak pernah mensabdakan. Habis subuh nih Pak, nanti hari Sabtu kita ada makan-makan, kadang pakai menu A, pakai menu B. Itu Rasulullah nggak pernah mensabdakan, tapi itu sebuah kebaikan. Apa buktinya? Hati kita tenang. Itulah Rasul memiliki sifat jawami'ul kalim. Ucapannya pendek, ucapannya sederhana, tapi maknanya dalam, maknanya begitu luas. Hebatnya Rasulullah. Wajar punya gelar fatonah, ya, cerdas. Ya, begitulah Rasulullah. Makanya beliau mengatakan, sehingga aku fatamalaitu atau fata'amaltu fi qauli ta'ala, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang mengambil rezekinya dengan cara syubhat, dengan cara yang haram, sehingga membuat mereka terhina dengan perbuatan tersebut. Karena bagaimanapun Pak, saya ulangi, bagaimanapun sesuatu yang haram dikerjakan dan diambil seseorang, mau tidak mau, sadar tidak sadar, pasti dia akan dihinakan atau akan terhina. Tunggu saja, kecuali dia bertobat. Ya, ini kita lagi online. Siapapun yang mengambil perkara yang haram, mengerjakan perkara yang haram, ya, dia kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan hina atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, ya, hatta wa yuzillu nafsahu, ya, sehingga ya akan menghinakan dirinya, wa yang qadrahu, kemudian mengurangi ya kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ya, mungkin sekarang masih kuat, ya, masih kuat karena faktor tanda tangan dia masih laku, faktor seragamnya masih dipakai. Tapi kelak ketika dia sudah kembali kepada sesuatu yang tidak lagi laku, jabatan yang dia miliki, dia tidak segera bertobat dan memperbaiki diri, orang ini akan yazul, akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bertobat. Saya merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, surat Hud, ya, surat ke-11 ayat yang ke-6. Tidaklah ada binatang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menetapkan untuknya rizki. Makna dabah ini banyak. Salah satu makna dabah ini hewan yang berjalan dengan perutnya. Ya, berarti hewan yang berjalan dengan perut itu tidak akan mungkin mengalahkan hewan yang jalan dengan kaki. Maknanya hewan yang berjalan pelan saja, ya, saya ulangi, hewan yang berjalan pelan saja itu sudah Allah tentukan rizkinya. Lalu bagaimana manusia, lalu bagaimana hewan-hewan lain, makhluk lain yang lebih punya kecepatan berlipat dibandingkan dabah ini. Sampai Allah gambarkan di lanjutan ini, wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha. Allah tahu tempat di mana lubang mereka tinggal, dan Allah tahu tempat di mana mereka menyembunyikan, ya, jatah atau tempat makanan-makanan mereka. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tercatat begitu rapi di kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Ya, jadi kalau orang memahami ini, ya, lebih baik harta itu banyak barokah daripada sedikit tapi tidak barokah. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi lebih baik penghasilan 40 juta tenang, sholat ada, ya, sedekah ada, donasi karpet ngambil sekian meter, daripada gaji 4 juta tapi takut dikejar-kejar KPK misalnya. Ya, gaji cuma 3 juta tapi kalau mau nyebrang tengok-tengok takut ada debt collector. Lebih baik 40 juta tapi tenang. Setuju? Setuju. Mumpung majelisnya baik, Bapak Ibu aminkan saja dulu. Masalah nanti Allah yang memberi, ya itu urusan Allah. Kan orang lebih baik 2 juta barokah Ustaz. Jangan, lebih baik 40 juta tapi kan jadi 30
juta kan? Kalau cuma 3 juta melesetnya jadi 1 juta. Mungkin sebagian orang kurang segitu. Jadi lebih baik kita 40 juta penghasilannya, badannya sehat, hayya 'alas shalah, kita diberikan kemudahan untuk hadir, hayya 'alal falah, kita diberikan kemudahan untuk bisa menyongsong itu. Enak, hidupnya tenang, waktunya sholat, waktunya buka warung, buka toko, usaha jalan, waktunya gendong cucu juga kita diberikan kekuatan. Ya, cucu kita 5 hafal namanya semua. Anak sekarang ini namanya susah-susah ya Pak. Siapa nama cucunya Pak? Mbak ngerti saya, panjang betul. Coba kalau zaman dulu nama cucu siapa? Nur Ahmad, enak kan? Oh zaman dulu Gracelia, Cecilia, macam-macam itu. Saya kalau motong akikah itu ngapal dulu Pak. Ini namanya susah banget. Itu apanya Ustaz? Ya nggak tahu itu nama bahasa Spanyol. Ya kalau misalnya Fatimah, Az-Zahra, ya Salsabila, mungkin saya sedikit bisa bahasa Arab ngerti. Namanya Grensia, panjang banget ya. Yang lain sudah ngerjakan sampai nomor 10, anaknya masih ngutok-ngutok muter-muter karena namanya itu 5 suku kata. Nama 5 orang dibawa sendiri. Ya, jadi masih bisa mengingat nama cucu itu juga karunia, Pak. Kayak bapak saya itu cucunya 26 ya. Ingat itu yang laki-laki 15, yang perempuan yang laki-laki 11, yang perempuan 15. Ingat itu. Dan itu ingat namanya saja sudah karunia. Kan sekarang kadang-kadang manusia itu pinginnya ya sedikit tapi barokah, jangan banyak tapi barokah. Sehingga hidupnya kan bagaimanapun ya kita hidup itu kalau kaya itu lebih mulia, ya. Kalau cukup itu lebih mulia. Tentu dengan cara yang baik. Anna rizqi 'ala Allah Ta'ala wa qad dhaminahu fashtaghaltu bi ibadati faqata'tu tam'i amman siwahu. Masyaallah, ini nasihat yang luar biasa. Aku mengetahui bahwa rizkiku 'ala Allah Ta'ala. Rizkiku itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa qad dhaminahu, dan telah Allah jamin itu untukku. Fashtaghaltu bi ibadatihi, maka aku tinggal fokus beribadah kepadanya. Wa qata'tu tam'i amman siwahu, dan aku putus sifat tama, sifat ingin berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilah menjilat, maaf. Tidak ada istilah bermuka dua untuk mencari jabatan karena dia mencukupkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah, dia tidak butuh lagi 2 wajah. Tidak butuh. Dia cukup 1 wajah untuk menghadap Allah. Yang penting kalau saya seorang pegawai, saya lakukan aturan dengan SOP yang ditentukan. Kalau saya karyawan, saya lakukan SOP sebagaimana karyawan yang lain yang mengerjakan. Kalau saya pengusaha, saya akan jalankan apa-apa yang seharusnya dijalankan oleh seorang pengusaha. Selesai. Nanti hari ini dapatnya berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehingga aku putus, aku putus sifat tamakku berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya Allah sudah yang mengjamin kok. Ya tinggal masalah waktu saja. Makanya kan kalau salah satu doa pada surat duha itu Pak, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Kalau rizkiku itu masih di langit ya Allah diturunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih di dalam bumi maka keluarkan. Fa in kana mu'assiran fa yasiru. Kalau memang itu masih sulit aku dapatkan, fa yasirhu. Mudahkan. Wa in kana ba'idan fa qaridhu. Kalau masih jauh dekatkan. Itu kan doa yang luar biasa. Ya, semalam kita taklim Pak, ada kitab Tazkiyatun Nafas, Babul Ikhlas. Ya, karena semalam silaturahmi ke murid, itu saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu mengaku dirinya ingin kembali kepada Allah, ya, cobalah dalam 1 minggu itu saya pesan sama mereka ya Pak. Ya kalau Bapak Ibu mau melakukan, alhamdulillah. Dalam 1 pekan itu kan ada 7 hari. Coba dari 7 hari itu lakukanlah sholat duha. Paling tidak seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa lagi karena sibuk, sok sibuk, seminggu sekali.
Kenapa? Karena sholat tobat, sholat duha itu sholatnya awam. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholatnya orang-orang yang bertobat. Rasulullah itu menasihatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Itu kan salah satunya sholat duha. Dan gak mungkin Rasulullah menasihatkan sesuatu kalau beliau tidak melakukannya. Rasulullah loh, orang yang sudah pasti masuk surga itu masih melakukan sholat duha. Nah kita bilang, kita ini apa? Subuh kadang-kadang masbuk, zuhur masih kerja, asar masih di jalan, maghrib kesorean, isya ada tamu yang nggak pulang-pulang. Tapi doanya masuk surga Firdaus. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, namanya doa. Ya, nggak pernah sholat duha, berjamaah berantakan, taklim, datang paling akhir, pulang paling duluan. Susah hidupnya itu. Saya ngomong sama mereka, jadi coba lakukan seminggu itu sekali, syukur-syukur 2 kali. Liburnya hari apa? Sabtu, Ahad, Sabtu, Sabtu, Ahad itu. Gak usah banyak-banyak, 4 rakaat, 2 kali salam. Kalau hafal, rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wa duha. Kalau nggak hafal surat yang lain. Doa itu, ya Allahumma inna hadza duha'uka. Sampai nanti kalimat Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Masyaallah. Kalau yang di langit sudah turunkan, kalau yang di bumi sudah dikeluarkan, kalau yang susah dimudahkan, kalau yang jauh didekatkan, kalau yang sedikit dibanyakan, itu mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kita kadang masih ragu. Al-faidatu saminatu, faedah yang terakhir. Insyaallah bulan depan kalau kita sehat ada judul baru, wajib punya guru dalam belajar, kata beliau. Al-faidatu saminatu. Inni ra'aitu kull ahadin ya'tamiduna li syai'an minal makhlukin. Aku melihat salah satu atau kebanyakan dari kami ya'tamiduna li syai'an min makhlukin. Jadi mereka banyak ya'tamid itu bersandar kepada makhluk. Atau bersandar kepada salah satu dari mereka ila dunya wa darihim. Ya mereka bersandar kepada dunianya, bersandar kepada rumahnya, bersandar kepada para pemimpin-pemimpinnya, harta-hartanya, ya, atau sinaah atau sonnaah, artinya pabrik tempat mereka berusaha. Mereka fokus itu, bersandar kepada itu, tapi kemudian melupakan wewenang atau kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Fata'amaltu fi qauli ta'ala, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu surat 65 ya Pak ya. Di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk dirinya. Baik, nanti ada syurut tawakal. Secara garis besar ada syarat tawakal. Salah satunya orang boleh tawakal kalau dia sudah mengupayakan apa yang diinginkan. Contoh, seseorang pingin sukses dagangnya. Yo, dagang dulu. Buka lapak dulu, buka warung dulu, baru setelah mengupayakan buka warung, kalau bisa pagi-pagi, ramah caranya, memberikan harga yang terbaik, mengucapkan kalimat yang baik. Setelah itu baru dia tawakal. Kalau ya Allah saya tawakal kepadamu, mudah-mudahan warung saya sukses. Nah warung saja nggak pernah dibuka. Ya Allah saya tawakal kepadamu, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh, tapi tidak diperhatikan bagaimana proses makannya. Ya, saya pernah ditanya Pak, seorang bapak yang Ustadz, sebenarnya dosa saya itu apa? Jadi saya mau ngomong dosa bapak banyak, cuman kan gak enak ya Pak. Kenapa Pak? Anak saya ini Masya Allah Ustadz, bandelnya kayak iblis gitu Pak bahasanya. Wih, saya baru ngeliat bapaknya iblis ini. Kan kalau orang anak saya kayak iblis berarti itu bapaknya iblis kan itu. Cuman karena beliau lagi fokus saya nggak boleh ngecek ya Pak. Kenapa Pak? Masa anak sudah cerita? Saya katakan ya kenapa anak seperti itu? Yang pertama saya ngibur dia Pak. Itu ujian bagi bapak.
Allah kasih tahu kepada bapak, dulu kurang lebih bapak seperti itu kepada bapaknya bapak. Ya, karena kaidahnya jelas, kama tadinu tudan, apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Yang kedua, bapak yakin tidak dari masa dia minum ASI, dari masa balitanya, masa dia berjalan menjadi anak sampai sekarang dewasa, yakin tidak ada makanan-makanan yang mungkin syubhat masuk ke perut anak bapak. Dia diam. Kayaknya ada Ustaz. Itulah kemudian Allah ingin menghapus dosa Pak bisa dengan ujian seperti itu. Orang itu Pak ketika dia telah memasukkan sesuatu dari makanan yang haram di perut anaknya, fannaru aulabi, maka neraka yang pertama kali akan dia dapatkan. Dan neraka itu sebelum neraka di akhirat ada neraka dunia. Salah satunya ya tadi bapak mendapati anak yang sulit sekali untuk dikondisikan. Jadi itu konsekuensi Pak. Yang ketiga, bisa jadi ketika bapak dalam tanda kutip buat dengan istri bapak lupa berdoa. Gak hafal doanya Ustaz, kan bisa bismillah. Bahkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar ya Pak ya. Itu tidak masalah kalau emang bisa mempunyai itu meskipun ada doa khususnya. Dia renung. Iya Ustaz, ya sudah. Disebut bapak itu tawakal ketika sudah mengupayakan. Sekarang mari bapak perbaiki diri kita masing-masing, diri bapak, diri ibu, diri saya, agar nanti anak-anak itu menjadi baik dengan melihat tingkah laku dan kelakuan bapak ibunya. Anak itu tidak akan jauh daripada bapak ibunya dalam sisi akhlaknya. Bapak yang keempat, saya bilang bapak jangan nyebut anak bapak iblis. Karena doa orang tua itu diijabah oleh Allah. Masa bapak ngomong anaknya iblis, berarti bapak adalah bapak iblis. Baru tahu ini saya, bapaknya iblis. Enggak gitu, kan misalnya yang lain lah. Jadi kalau ada anak nakal itu tak sumpahi kamu ya jadi orang sukses gitu. Jangan tak sumpahi kamu ya melarat 7 turunan 8 tanjakan. Kasihan. Nyumpah itu yang baik, tak sumpahi kamu supaya menjadi orang ya sukses. Ya Allah Pak, saya ini anak kedua saya itu TK-nya kalau enggak membuat nangis anak, enggak afdol. Saya suka bingung juga kata bapak saya, biar kayak umur, kamu dulu kayak gitu, nakal. Sampai ada yang ngomong anak ustadz kok kayak anak setan saking isengnya Pak, Masya Allah. Tapi nggak salah ya 2 tahun ya hafal Al-Quran, sekarang melanjut di Bogor ya, beasiswa full ya tadi itu ya kan kita sadar ya. Allah ngasih tahu dulu kamu nakal kayak gitu Nur, suka usil kepada orang lain, makanya TK-nya itu nakal banget. Kalau tak ceritakan ke anak saya nomor 2 itu nggak percaya, malah kamu nakal memang dulu nakal. Sampai Umi itu dipanggil guru karena sebenarnya nggak ngambil Pak, jadi pensil temennya disembunyiin gitu Pak, nggak diambil pulang dah Pak. Kalau sudah nangis baru dipinsil, kan iseng. Biasanya anak-anak itu sampai disebut anak setan Pak, saking cuma ya Allah, masa sih saya pernah belajar ilmu anaknya dibilang anak setan ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang berjalan ya. Anak saya 6 orang ya, sekarang yang sudah ya 2 orang hafal Quran, yang nomor 3 sudah 14 juz ya. Jadi alhamdulillah, sampaikanlah yang penting apa yang bisa kita apa yang bisa kita berikan contoh kepada mereka, kita berikan. Saya nasihat Bapak tadi, jangan ngomong anak setan lah Pak, apalagi anak iblis ya. Kalau ngomong jin masih mending ya, jin kan dari muslim. Tapi kalau iblis itu kan jin yang ya, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fatawakkaltu 'ala Allahi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, maka aku tawakal kepada Allah, itu cukup untuk diriku dan dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pemberi kenyamanan dan keamanan pada diriku. Wafaqallahu ta'ala ya Hatim, semoga Allah memberikan engkau kemudahan untuk melakukan kesemuanya ya Hatim ya. Jadi ini 8 poin yang disampaikan Hatim Al-Asham ya. Maknanya ketika kita memang sudah diberi oleh Allah kelapangan rizki, disyukuri Pak, la azidannakum. Atau sebaliknya kita diberi ya kecukupan saja,
gajian hari Sabtu, hari Minggu sudah habis, disyukuri juga, karena bagaimanapun apapun keadaan yang sedang kita hadapi itu sebenarnya sudah berada dalam takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk seperti kita. Saya ulangi, kita tidak boleh dan tidak akan mampu memaksa orang lain untuk seperti kita. Tapi kita bisa mengarahkan orang lain untuk bisa berbuat kebaikan. Tapi sebelum mengarahkan orang lain, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Ya,